Ini dia Desa Bawo Mataluo, desa budaya yang ada di Nias, tepatnya di Kabupaten Nias Selatan, yang menjadi warisan budaya atau World Heritage UNESCO. Tuh lihat, salah satu keunikan dari Desa Bawo Mataluo ini terletak pada bangunan yang berusia ratusan tahun yang masih berdiri kokoh. Tempat yang tertata rapi juga menjadi ciri khas tersendiri dari desa ini. Tapi penasaran nih, apa sih yang unik dari desa ini? Kenapa masa bawa aku ke sini ya? Jadi penasaran nih. Banyak peninggalan bersejarah nih dan bangunan megalitikum. Ayo kita masuk ke Omote Buah. Yang paling membuat gue terkesan saat memasuki rumah ini, lihat nih, pintu masuknya dari bawah, dan kabarnya bangunan rumah ini dibuat tanpa bangunan paku, makanya nggak rentan rusak meski kena gempa. Keren kan bro? Wah, keren banget ya bangunannya. Rumah ini berusia ratusan tahun dan dikenal sebagai rumah raja atau rumah kepala suku pada zaman dahulu. Struktur bangunannya membentuk vertikal dan horizontal, dan semuanya menggunakan kayu kokoh khas Nias. Wah, keren nih kalau aku punya rumah besar kayak gini. Gak berhenti dibuat kagum sama budaya Nias nih bro. Di dalam rumah raja ini kami menemukan banyak aksesoris peninggalan zaman dahulu. Masih sangat tertata rapi loh. Salut buat pengelolaannya. Aset budaya yang harus terus dilestarikan. Nah, asal kalian tahu nih guys, fungsi rumah ini berguna untuk meeting-meeting penting para anggota bangsawan. Tuh, luas ya dalamnya. Dan saat masuk ke dalam ini, rasanya adem banget. Wah, di luar ada apaan tuh Sal? Kayaknya ada yang ribut-ribut. Oh, ini sepertinya saatnya kita menyaksikan acara adat di Desa Bawo Mataluo ini. Oke, yuk kita gabung. Wah, mau tahu apa yang kami lakukan? Nah, sekarang aku, Marsal, dan Salini mau ikut terlibat di acara adat ini. Namanya tari perang. Ini dia baju adatnya bro. Kami dibantu memakai semua pakaian adat ini agar tidak salah pakai. Aku juga pakai nih. Sepertinya bisa bikin cantik seperti Ina-Ina yang ada di desa ini. Asik. Oke, udah siap nih. Saatnya berperang. Bukan berperang tapi tari perang atau tari pataele. Nah, harus latihan dulu nih. Nah, sekarang dimulai nih serangkaian kegiatan tari perangnya. Dibuka dari teriakan sang pemimpin komando tarian. Dan tarian kali ini dimaksudkan sebagai penyambutan tamu daerah. Tarian ini dilakukan oleh banyak para pria, baik tua ataupun muda. Para penari menggunakan baju adat berwarna hitam dan kuning. Aksesoris berupa penutup kepala dilengkapi persenjataan lengkap dari tombak, tameng, serta pedang bernama pedang toluhu. Duh, serem juga nih perang-perangan. Berarti orang-orang zaman dulu tangguh-tangguh ya. Untung aku hidup di zaman sekarang. Yang di daerahnya masih memiliki budaya yang kental seperti di Nias ini, yuk share fotonya, tag ke Instagram kami @mytrip_myadvntr. Dan tunggu di akhir acara nanti ada kuis juga loh dengan hadiah kaos MTMA original. Wah, asik juga kan kalau dapet kaos MTMA. Dan jangan lupa ikuti update MTMA The Movie di Instagram @mytripmyadventurethemovie ya. Jangan lupa follow IG-nya aku ya @bibi_nonie. Duh, apa-apaan sih Bi? Kok jadi follow Bibi? Drop banget deh.
Oke, sekarang aku siap-siap bareng para Ina di desa ini. Namanya tari sekapur siri. Tujuannya memberikan siri pada para tamu. Nah, kalau tarian bersama-sama ini semua tamu gabung, ini namanya tari kemenangan, bro. Sebagai perayaan tim yang menang dari berperang. Wah, seru banget kan kebersamaan ini. Adat budaya yang kental yang Indonesia miliki dan harus terus dilestarikan. Jangan kemana-mana ya kalau mau lihat serunya budaya Nias, lompat batu karena dijamin seru banget. After this commercial break. Adat istiadat merupakan warisan bangsa yang perlu dilestarikan. Bangsa yang baik adalah semua bangsa yang menjaga semua warisan lokal yang dimiliki. Seperti Nias, Nias memiliki sebuah tradisi yang unik yang telah dikenal oleh dunia. Lompat batu atau fahombo kegiatan yang dilakukan hanya untuk laki-laki di Nias. Sejarahnya, lompat batu ini untuk menunjukkan bahwa pemuda yang bersangkutan sudah dianggap dewasa dan matang secara fisik. Namun saat ini kegiatan lompat batu dijadikan sebagai seni tradisional masyarakat Nias. Kerennya acara ini hanya ada di Nias nih bro, khususnya Nias Selatan, seperti di desa Orahilifau ini. Lompat batu ini artinya para laki-laki Nias harus melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Ini sih adventure banget. Aduh, kok aku jadi deg-degan ya? Gak usah deg-degan kak, lihat dulu aja, perhatiin. Pasti Kak Bibi bisa kok. Wah, mahir banget ya, bener-bener terlatih bro. Keren bro. Ya bro, bendera putih. Wah, ini ada atraksi nih. Challenge nih. Ada orangnya di atasnya, berarti nambah lagi kira-kira. Ketinggiannya 6 cm lah 4 ya. cm gitu ya. Kita lihat. Oh my god. Apa serem sih? Iya. Biasanya para laki-laki Nias sejak umur 7 tahun sudah dilatih lompat batu ini. Nah, wajar kan Sal kalau aku nggak bisa. Latihannya aja butuh waktu yang lama. Buat. Sekarang mau tiduran di atas itu nanti diloncatin. Iya. 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 Iya dong. Bisa tuh bisa. Aman. Ini Pak. Iya laki-laki Pak. Mana suaranya? Mana suaranya? Dikit aja. Ya. Iya, nggak bergerak. Iya. Mama tuh jangan gitu-gitu suaranya. Yakin kalau jadi laki-laki main itu harus berani karena aku butuhkan banget lemas gemeteran kakinya. Aduh, bismillah. Hahaha, Bibi, tidur aja Bi yang benar, jangan gerak dulu. Tuh kan, aduh aku takut ah. Bensu, tolongin aku dong Bensu. Wah, seru banget. Gimana sih Rete?
Belum, bentar. Gimana rasanya? Aduh, deg-degan banget gue. Yang loncat batunya di sini ternyata ada beberapa atraksi juga. Ada challenge-nya Ada juga. challenge-nya juga. Jadi kayak Ada. itu ada orang bisa tiduran di situ ya. Ya, terus ada tahan. Iya. Balok, abang. Nggak berani. Walaupun aku ini ya cuma tidur doang ya, tapi duduk kan bedanya Adrenalinnya ya. Itu lumayan tinggi ya. Kaki banget. Iya ya. Iya Tiap jatuh. hari jatuh gak? Nah, sekarang gue dan Bibi mau belajar nih biar jadi laki-laki sejati Nias. Tapi harus hati-hati ya bro, jangan sembarangan karena sangat berbahaya. Marsa. Wah, gila bro. Lumayan loh, ini tinggi banget loh. Tadi apalagi kalau misalkan ditambahin ini lagi nih di sini, kayaknya nambah sekitar 25 cm lagi tuh emang benar-benar gokil, tinggi. Tapi itu hebat bro. Kita duduk di sini. Hebat. Gue hebat bro. Coba sekarang Bibi cobain dulu. Oh jangan sepele sama gue. Gue bisa. Bibi. Tadi kan bisa. Cowok. Banget. Ya ampun. Ini termasuk kalau menurut gua olahraga ekstrim versi tradisional. Ya. Tapi intinya ini kebudayaan Ya. yang harus dilestarikan. Dijaga. Benar? Oke. Makan jar bersama Sarung Gajah Duduk. Masya, Wah, lihat apa sih? Lihat apaan? ini deh tadi aku lagi liatin lompat batu. Itu Oh. keren banget. Tadi dia bisa loncat tinggi banget loh. Kamu tau nggak? Lompat batu ini warisan budaya bangsa yang harus kita lestarikan, Sa. Wah, iya keren banget. Jadi ini tuh kebudayaan khas Nias yang harus kita jaga ya. Bener. Bener banget, dan juga pakaian tradisionalnya gitu kak. Iya. Wah. Ngomong-ngomong, sarung kakak motifnya bagus nih. Sini. Iya, bagus banget sih. dong. Ini namanya sarung gajah duduk. Produk yang terpercaya banget kualitasnya. Ih, motifnya keren banget. Motif apa nih kak? Ini namanya motif songket. Oh. Ini motif elegan banget dan pasti cocok buat kamu. Aku punya satu nih buat kamu. Iya, aku mau. Yes. Nih, motif Wah. songket warna coklat. Wih, iya, packagingnya juga keren banget kak. Iya, packagingnya keren banget dan banyak banget loh yang pakai ini. Wow. Dari dulu sampai sekarang sangat populer. Coba deh kamu pakai. Wih, thank you ya kak, ini buat aku beneran kan? Wah, ih keren banget. Aku pakai ya kak? Iya. Asik. Wah, keren banget ya kak motifnya. Iya dong. Motif songket ya namanya? Oke, aku pakai nih. Oke. Wah. Ih, keren banget nih motif-motifnya kak. Motif songket ya namanya? Iya. Wah, walaupun dipakai gini tapi jatuhnya modis banget ya. Iya kan? Keren banget Ya dong, kak. sarung gajah duduk warisan bangsa Indonesia. Bukan hanya keren, tapi memiliki ikatan emosional yang kuat karena berkaitan dengan tradisi. Wah, bener keren. Ya kan? Oke, kamu tahu nggak keren karena apa? Karena sarung gajah duduk Kreasi Indonesia.
Masih banyak keseruan lainnya yang ada di desa Orahilifau ini. Nah, ini serangkaian acara adat lainnya, yaitu tari perang seperti yang ada di desa Bawah Matalu. Tapi bedanya di sini seakan kita nonton teater, guys, karena memiliki alur cerita yang cukup panjang. Hati-hati ya, jangan sembarangan ngelakuin tari perang ini. Ceritanya keluarga yang kalah, jadi bersedih nih bro, dan akhirnya kedua kubu pun berdamai. Budaya lokal memang beraneka ragam ya. Semuanya memiliki cerita yang menarik kalau ditelaah, seperti yang ada di Nias ini. Sejarahnya, masyarakat Nias memang sering memperebutkan sekitar tanah sampai harus berperang, dan akhirnya mereka kembali berdamai setelah ada yang tumbang. Nah, buat di daerah kalian yang memiliki kearifan lokal yang unik dan menarik, jangan lupa tag foto kalian di Instagram kami, dan follow juga Instagramnya di @mytrip_myadventr. Serta ikutin update MTM The Movie di Instagram @mytrip_myadventure_the_movie ya. Jangan lupa juga tunggu kuisnya di akhir acara yang akan diupdate pertanyaannya di Instagram kami, karena ada hadiah menarik kaos MTMA original. Dari desa Orahilifau, Nias Selatan, Indonesia.